Selamat pagi rekan-rekan guru di mana saja berada. Ketemu lagi dengan saya, Maria Ponijeng, di mana kali ini saya akan memberikan praktik baik dari apa yang sudah saya terima di Sekolah Merdeka Belajar Lubuk Linggau. Pada kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyusun RPP Merdeka Belajar. Rancangan strategi pembelajaran seringkali disederhanakan dengan sekedar mengisi format silabus atau RPP. Cara berpikir desain yang menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran justru tidak diperhatikan. Padahal, merancang strategi pembelajaran merupakan tugas utama seorang guru. Sebelum kita mendesain RPP, tentu kita harus mengetahui dulu prinsip desainnya, prinsip RPP-nya. Yang pertama, RPP yang kita buat berpusat pada murid. Murid yang akan mengalami proses belajar sehingga desain belajar apapun harus dipastikan kesesuaiannya dengan profil murid. Kedua, proses bersifat iterasi. Proses mendesain belajar bukan proses yang langsung jadi, tapi bersifat iterasi, diuji dan diperbaiki berulang-ulang sehingga kita menemukan desain belajar yang kompeten. Yang ketiga, kurikulum maupun desain belajar terdiri dari 3 komponen, yaitu cita, cara, dan cakupan. Di hadapan kita sudah terlihat kanvas RPP Merdeka Belajar. Dalam kanvas ini kita dapat mengetahui apa saja yang harus kita perhatikan, ya, yang harus ada pada RPP kita. Yang pertama yaitu profil murid. Dalam profil murid kita mengetahui apa karakteristik murid yang penting untuk menentukan tujuan dan strategi pembelajaran. Kita bisa memetakan setidaknya 3 faktor: minat, cara belajar, pekerjaan orang tua. Setelah kita mengetahui profil murid, kita beralih pada tujuan pembelajaran. Apa capaian belajar yang ingin dicapai? Dan ini bisa kita turunkan dari kurikulum. Setelah tujuan belajar ditemukan, ya, baru kita menyusun bukti dan asesmen. Bukti apa? Produk atau hasil usaha murid yang membuktikan penguasaan kompetensi literasi. Apa kriteria dan indikator penilaiannya? Dan asesmennya, baru kita menyusun strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, bagaimana serangkaian tahapan dan aktivitas belajar baik yang dilakukan mandiri oleh murid maupun dipandu oleh guru. Jadi kegiatannya awal apa, kemudian intinya apa, dan bagaimana penutupnya. Sini. Dan yang terakhir, cakupan. Ya, apa saja konten atau isi yang digunakan guru untuk membantu murid menguasai tujuan pembelajaran. Kalau kita mengajarkan tentang bencana alam,
kita bisa memberikan gambar-gambar atau video-video tentang bencana alam misalnya. Itu cakupan belajar, cakupan materi. Dalam menyusun RPP, kita juga menerapkan prinsip 5M. Yang pertama, memanusiakan hubungan. Ya. RPP yang kita buat, praktik pembelajaran yang kita buat itu dilandasi dengan orientasi pada anak. Kemudian memahami konsep. Pembelajaran akan memandu murid bukan hanya sekedar menguasai konten, tapi menguasai pemahaman. Dan konsep dapat diterapkan di berbagai konteks. Yang ketiga yaitu membangun keberlanjutan, ya, di mana murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan. Keempat, memilih tantangan. Ya, kita dapat memandu murid untuk menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Ya, tentu tantangan yang diberikan itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Dan yang terakhir yaitu memberdayakan konteks. Ya. Kita dapat memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas, ya, sebagai sumber belajar. Salah satu komponen RPP yaitu asesmen. Sebelum kita menyusun asesmen, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari asesmen. Ya, dan asesmen ini bisa dilakukan secara non-kognitif maupun kognitif. Sekarang kita akan melihat apa tujuan asesmen non-kognitif. Yang pertama, kita mengetahui psikologi siswa. Ya, bagaimana sosial emosi siswa. Kemudian kita dapat mengetahui aktivitas belajar siswa di rumah atau di sekolah dan bagaimana kondisi keluarga siswa. Dari asesmen non-kognitif ini kita bisa mengetahui bagaimana profil murid. Kemudian yang kedua yaitu asesmen kognitif. Asesmen kognitif ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi belajar murid. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid. Dan kita dapat memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada murid yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ini contoh pemetaan murid dari hasil asesmen diagnostik kognitif. Ya. Identifikasi tujuan dan cakupan belajar dalam menyusun instrumen. Ya. Ada 3 varian ya yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mau menyusun 10 soal, bisa kita tuliskan 2 soal sesuai dengan kelasnya. Kemudian 6 soal 1 kelas di bawahnya. 2 soal 2 kelas di bawahnya. Mengapa kita harus menyusunnya demikian? Pada menyusun 2 soal sesuai kelasnya, tujuan kita untuk mengetahui cakupan materi yang sudah dikuasai di semester 1 misalnya. Kemudian 6 soal 1 kelas di bawahnya. Tujuannya cakupan materi semester 1 dan 2. Dan 2 soal kelas di bawahnya
Sama ya, tujuan belajarnya dan cakupannya ada di semester 2. Begitu seterusnya. Bisa kita lihat dalam bagan ini. Sekarang kita akan melihat apa saja yang terdapat pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kompetensi yang akan kita pelajari. Kemudian, pastikan menggunakan format kompetensi yang terdiri dari kata kerja, topik atau bidang, dan kriteria. Apabila belum, kita dapat melakukan revisi agar sesuai dengan format tersebut. Dan lengkapi dengan pertanyaan kunci. Pada komponen bukti dan asesmen, tuliskan produk atau hasil belajar murid yang bisa menggambarkan keberhasilan murid dalam menguasai suatu kompetensi dengan format kata benda plus kriteria. Tuliskan cara dan pihak yang melakukan penilaian terhadap produk atau hasil belajar. Sebuah produk bisa dinilai dengan beragam cara dan beragam pihak. Contoh, Bapak Ibu bisa lihat ya. Pada tujuan pembelajaran, contohnya misalnya menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia berdasarkan media video dan tanya jawab. Ya. Sana sudah ada kata kerja yaitu menjelaskan. Kemudian topik atau bidang, fungsi organ pencernaan manusia dan kriterianya media, video, dan tanya jawab. Nah, ini untuk menentukan tujuan pembelajaran. Sekarang kita melihat bagaimana cara membuat strategi. Ya, kita bisa menggunakan cara berpikir mundur. Ya. Rumuskan rangkaian kegiatan, mulai kegiatan sebelum, hasil, dan akhir. Ya. Dengan menyertakan tujuan bukti dan asesmen hingga kegiatan awal pembelajaran. Setelah menyusun strategi, periksa kembali dengan menjawab pertanyaan yang mengacu pada 5M. Berdayakan konteks, memilih tantangan, membangun keberlanjutan, ya, memahami konsep, memanusiakan hubungan. Sekarang pada cakupan kita bisa mengacu pada elemen sebelumnya. Topik dan konten pembelajaran mungkin sudah terbayang, tapi penting mengenali dan menuliskannya pada bagian ini. Tuliskan topik, konsep, dan sumber belajar yang relevan. Dan pastikan sumber belajarnya beragam. Ya, bisa teks, video, jurnal, modul, atau kita mendatangkan narasumber. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat bermanfaat dan berkembang. Sampai jumpa pada topik berikutnya.